Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini Minggu 24 Juli 2020, Gereja Katolik sejagat sedunia merayakan Hari Kakek dan Nenek serta orang tua. Kita hening sejenak, kita mengingat kakek, nenek, dan orang tua kita masing-masing. Pada anak-anak yang juga lahir dari orang tua, yang terkadang merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Kakek nenek merasa ditinggalkan oleh anak-anak, oleh cucu, oleh menantu. Nah, itu di awal perayaan ini kita renungkan selama perjalanan hidup kita, apa yang kita buat dengan orang tua kita masing-masing, apa yang kita lakukan dengan kakek nenek kita. Terkadang kita hanya merasa biasa-biasa saja, tunggu ada waktu, tunggu rezeki, tunggu dikaruniai berkat dari Tuhan, baru kita datang kunjungi orang tua kita yang sudah ada di tempat yang lain, yakni di makam mereka. Kita mungkin lupa tiap hari kita tidak membawa mereka dalam doa. Anak-anak mungkin kadang kita sering biarkan mereka pergi seperti Tuhan Yesus. Janganlah halang-halangi mereka. Mungkin orang tua tidak datang sembahyang, tapi disuruh anak-anak yang datang sembahyang. Padahal juga orang tua itu dulu kakek neneknya antar untuk menjadi orang tua. Nah, itu sebelum kita lanjutkan, kita minta Tuhan rezeki kembali diri kita untuk kenangkan kembali saat kita dibaptis. Ada yang kita tahu, tapi ada yang orang lain yang tahu. Kita akan direzeki dengan air suci. Kita menyiapkan mada bakti 427. Kita mensyukuri bahwa Tuhan telah memanggil kita menjadi orang Katolik dan dibaptis. Ini kita menandai diri kita dengan air baptis dengan menyanyikan 427. Syukur Kasih
maka pintu akan dibukakan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Terpuji Allah Maha Tinggi. Pujilah Tuhan, Allah Maha Tinggi, seluruh alam raya, karya tangannya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, yang menghapus dosa umat manusia. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Atas rahmat kehidupan yang diberikan Tuhan kepada saudara Antonius Tambun yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Semoga dia beri gembira, sukacita, dan kesehatan serta kebijaksanaan dalam hidup, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Juga mohon berkat Tuhan, selamatan bagi Ibu Fitri Andianti yang akan melaksanakan operasi sesar di Rumah Sakit Pontianak. Semoga Tuhan melindungi dia, memberikan kekuatan kepada para dokter sehingga operasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga untuk kakek nenek, orang tua yang ada di stasiun ini, semoga mereka semua menjadi kakek nenek yang tetap percaya bahwa mereka masih mampu berbuat yang baik bagi anak dan cucu. Juga bagi orang tua, mereka dapat mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaknya keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah terkunci, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah hari ini khusus untuk nenek. Ada pesan yang pertama tentang indulgensi penuh. Indulgensi itu penghapusan dosa. Di penetapan tahun kedua perayaan kakek dan nenek dan orang tua itu ditetapkan oleh gereja sedang tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu dirayakan pada tanggal 25 Juli. Tapi tahun ini dirayakan 24, bertepatan dengan minggu keempat bulan Juli. Nah, Paus memberi tema yang diambil dari Mazmur. Masa tua tetap berbuah. Ya, orang tua itu tetap berbuah melimpah. Karena hidup masa tua itu sudah semakin mendekat. Dan sudah semakin mendekat biasanya kuat dalam doa. Selalu pasrah kepada Tuhan. Walaupun secara fisik sudah mulai uzur, rentang. Maka kadang-kadang merasa takut, tidak mampu lagi mengangkat ini, bisa jatuh karena sudah tua. Atau mungkin merasa agak takut kehilangan karena anak-anaknya sudah pada pergi, lalu di rumah sendirian, kesepian.
cucu tidak pernah datang, anak tidak pernah datang tengok, seolah-olah tidak punya anak. Itu biasanya kakek nenek sudah merasa seperti itu. Padahal sudah lahir anak banyak, tapi udah jadi orang, sudah kaki panggung jadi pejabat, lupa dengan mamanya, dengan bapaknya yang sudah renta, sudah tua. Dua hal yang selalu. Lalu kakek nenek itu selalu takut dengan kekerasan. Nggak mau kalau lihat orang, lihat TV yang kelahi-kelahi terus. Selalu ada rasa takut, jangan-jangan terjadi. Itulah tiga situasi yang membuat Paus harus menempatkan dalam perayaan ini untuk mendedikasikan secara khusus untuk kakek dan nenek. Anak-anak yang ini, kalian pasti punya kakek dan punya nenek. Tidak pernah ada kakek nenek yang begitu cucunya datang, kau jangan datang. Tapi kalau cucunya datang, aduh, cucu saya nih ganteng, hidungnya ke dalam, cantik, rambutnya seperti sabuk kenau. Aduh, tidak apa-apa, itu ciptaan Tuhan. Begini-begini, ganteng nih, gini-gini, cantik nih. Pasti kakek neneknya senang kalau cucu-cucunya itu jadi cucu-cucu yang baik. Bukan cucu-cucunya yang tidak baik, tapi cucu-cucunya yang baik. Nah, yang baik sederhana, kalau misalnya di dalam gereja kita buat dengan baik, duduk dengan baik, berdiri dengan baik, berdoa dengan baik. Nah, itu sederhana untuk kita. Karena itu ada cerita seorang kakek tua tidak menikah, hidup sendirian di tengah hutan selama bertahun-tahun. Kalau tinggal di hutan, bergaulnya dengan siapa? Iya, dengan hewan. Tidak ada manusia di hutan. Selama bertahun-tahun, 40 tahun dia tinggalnya di situ. Hanya dengan pondoknya sendiri. Ganteng, orang ganteng. Ini anak ganteng sudah mulai berkelahi. Ya. Jadi ada kakek tinggal di tengah hutan selama 40 tahun, hanya sendirian. Pondoknya hanya seperti itu. Dia berjuang sendiri selama 40 tahun, cari makan sendiri. Tidak bergaul dengan orang. Dia hanya bergaul dengan binatang-binatang di hutan. Lalu orang-orang berusaha untuk melihat dari dunia maju sekarang, mulai dengan foto satelit ketika mereka di tengah rimba itu, lalu foto satelit itu lihat ada satu pondok di tengah hutan. Bagaimana membayangkan di tengah hutan ada pondok jauh dari mungkin masyarakat. Kalau di sini mungkin di Bukit Luit deh, mungkin jauh kemana ya? Lalu mereka usaha foto, cari titik koordinat, mereka bilang, ada pondok di sini. Dan mereka berusaha, 3 orang mereka pergi mencari lewat sungai. Lalu mereka berusaha dengan alat yang canggih, akhirnya mereka sampai ke pondok. Di pondok itu kecil, tapi di luar pondok itu indah sekali. Ada tanaman, ada pohon-pohon, tata rapi sekali. Lalu hanya kayu dengan tali di pintu. Lalu mereka ketuk, tidak ada orang. Lalu mereka coba lagi pakai GPS untuk lihat di mana ini manusianya. Kan tidak mungkin tidak ada orangnya, karena kalau di pondok pasti ada orang. Bukan kandang. Kalau kandang itu pasti ada babi, ada sapi, atau ada kambing. Tapi ini pondok ini pasti ada manusia. Lalu mereka bertiga memutuskan, coba kita cari lagi, di mana ini? Apakah perempuan atau laki-laki? Mereka mencoba melihat dengan kamera. Rupanya seorang kakek. Kakek itu ada di pinggir sungai. Dia sedang mancing. Jadi cari lauk. Mereka mulai terobos jalan usaha sampai ketemu. Begitu mereka ketemu, kakek itu marah. Weh, kan dia tidak pernah bergaul dengan manusia.
manusia, jadi dia sudah lama hanya tahu dengan binatang. Marah dia. Ngapa kamu datang ke sini? Kamu tidak boleh datang ke sini. Tak pakai bahasa apa, tapi dia pakai bahasa isyarat. Lalu kakek itu mulai lihat, mereka itu ada telinga juga, seperti saya itu ada telinga. Ada mata juga, ada mulut juga, ada tangan, ada kaki. Ini sama dengan saya. Lalu diajarlah, ayo kek, kita pergi ke pondok. Ikut. Sampai di pondok, buka pondoknya, ya mereka bertiga takut, jangan-jangan kakek ini punya senjata, tembak nanti. Mereka bertiga itu takut, ya. Yang satu dengan foto, seperti ini. Jangan-jangan ada senjata tajam, nanti tiba-tiba kita dipukul dia. Ya, tidak ada apa-apa, hanya ada payung kecil, lalu ya ada ubi, lalu dia kasih makan 3 orang tuh dengan ikan. Setelah itu tiba-tiba datang binatang hutan. Mulai mereka 3 itu takut karena pondok ini kecil. Lalu tuh kakek bilang, ini saya takut, mereka tidak akan ganggu kita. Ya kan kalau kita yang baru lihat kan takut, 3 orang ini takut. Lalu kakeknya keluar, lalu pakai mereka binatang-binatang itu hanya lihat saja kakek itu, pas mereka pergi. Lalu 3 orang, hebatnya kakeknya. Setelah selesai itu lalu mereka ajak, ayo kakek kita ke kota. Lalu kakek mengatakan, saya tidak akan pergi ke kota. Saya mau mati di sini bersama dengan alam yang indah. Lalu mereka pulang. Episodenya selesai di sini. Nah, itu kakek, ya. Sekarang tiba-tiba ada seorang ibu yang berdoa, Tuhan kasih saya duit banyak. Dia bilang, Tuhan kasih saya duit banyak. Kasih saya duit banyak. Iya, malam dia berdoa. Lalu di lemari itu ada banyak duit. Anaknya, anak laki-laki, lumayan nakal anaknya. Tiap malam anak dan mama berdoa, Tuhan beri saya duit banyak. Begitu mama ke pasar, anaknya buka lemari, kumpul di kertas, di plastik. Tunggu mamanya pulang. Tiap hari mama, Tuhan beri saya duit banyak. Nah, dia naik ke loteng seperti ini. Dia buat lubang di loteng ini sedikit. Lalu dia duduk, tunggu mama datang. Nah, Tuhan beri saya duit. Dari atas anaknya turun ke 1 daun. Bagus. Dia bilang, Tuhan beri lagi. Pokoknya anak laki-laki turunkan sampai 1 kantong penuh. Selesai. Dia bilang, terima kasih Tuhan, duit banyak. Duit banyak ini saya akan bantu. Nanti kalau ada yang sakit, yang jadi saya bantu. Saya sekolahkan. Nanti kalau jadi ketua RT, saya bantu. Saya jadi bupati, saya bantu. Kalau mau bangun gereja, saya bantu. Anaknya, mana 1-0. Ya, setelah itu anaknya itu cepat-cepat turun, mamanya ke dapur. Begitu sampai dapur, anaknya turun lewat kamarnya, lalu ketuk, nak, cepat, mama banyak duit, dapat banyak duit. Anaknya bilang, 2-0. 2-0. Setelah itu, ayo nak, mari kita cepat pergi cari orang miskin, kita bagi duit. Bagus. Anak 3-0. Setelah itu mereka pergi. Lihat orang miskin pertama, bagi. Hebat. Mama. Setelah itu pulang. Setelah pulang, mama mulai buka lemari. Hah? Duit saya di mana? Anaknya 4-0. 4-0. Lalu dia tanya, nak yang ambil duit dong? Tidak, saya tidak ambil. Bukankah mama sudah bagi-bagi duit itu? Kan mama minta, Tuhan beri saya banyak. Sudah banyak kok. Duit 1 kantong penuh gitu.
Lalu duitnya mana? Mama sudah bagi. Saya buat lubang di atas. Kan mama minta ke atas kan? Tuhan, saya turunkan duit itu di atas. Baik tidak kalau berdoa seperti itu? Hanya minta Tuhan duit. Nah bagus kan? Berarti mama itu salah berdoa. Hanya minta duit terus. Bagus juga Roh Kudus ini. Hanya buat anak kurang ajar. Dia naik ke loteng, dia turunkan duit. Bilang mama 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Pesannya untuk kita dari dua cerita. Hari ini Tuhan minta kita untuk minta. Tapi tidak minta langsung. Saya minta nasi, dikasih nasi. Saya minta daging, dikasih daging. Saya minta kuah, dikasih kuah. Lalu apa lagi? Setelah makan dikasih itu sampai mabuk, nggak bisa pulang ke rumah. Karena sudah banyak, minta dikasih, kasih itu sampai perutnya buncit, jatuh minum mabuk. Seperti kita pergi ke tempat orang pesta, dikasih mau terus, padahal sudah tidak mampu lagi. Cukup ya cukup. Pasti dikasih, diminta pasti kasih. Tapi bukan dipaksa. Ini kan minta duit. Duit terus itu. Padahal Tuhan sudah kasih, ada hidup. Kalau dia minta dengan baik, tidak mungkin anaknya, Pak. Tapi anaknya pikir, mama ini kok minta duit terus. Jadi mintalah yang baik dan benar, supaya kita bisa pakai. Lihat bagaimana ketiga orang tadi mencari kakek itu, cari sampai dapat, pasti dapat gitu. Tidak mungkin tidak dapat. Kalau tidak dapat karena putus asa. Kalau tiga orang itu sudah terlalu jauh cari kakek, sudah di pondok tidak ada, tidak mungkin mereka pulang. Tapi mereka mau cari sampai dapat. So dapat. Jadi itu harus. Kalau kita cari sesuatu, mau cari ilmu harus sampai dapat, harus sampai selesai. Sekolah harus sampai. Jadi orang Katolik harus sampai dapat, sampai mati. Tuhan tidak akan menghukum kita. Tawar-menawar yang baik, Abraham itu paling bagus. Kalau ada 50, apakah Tuhan masih murka? Tidak, tenang Abraham, tenang. Tidak kan, saya tidak akan hukum Tuhan. Ya anak-anak juga saya tidak hukum. Hanya pastor minta supaya tenang. Nuan tenang. Nah, nyantai, pastor tidak membeleng. Tenang. Bagaimana kalau ada 45 Tuhan? Nuan tenang Abraham. Bagaimana kalau ada 5 saja? Nuan tenang, saya tidak akan menghukum. Kalau kita buat yang baik dengan orang tua, tidak mungkin orang tua tidak beri. Betul? Betul? Harus kita buat yang baik dan benar. Jadi anak yang baik. Tuhan melalui orang tua tidak akan menghukum kita kalau kita tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi kita juga mau perbaiki. Karena itu dalam hidup kita, jangan kita hanya minta, maunya harus sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita sudah berhasil, baru kita mulai dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak berhasil, adakah kalian di sini yang berdoa, Tuhan, saya bersyukur saya sakit? Angkat tangan. Kalau yang bersyukur saya sakit, angkat tangan. Supaya saya pastor melihat. Siapa yang bersyukur? Tuhan, terima kasih saya sakit. Tidak ada. Aduh, sedih sekali ini. Kenapa tidak mau? Saya makan diantar, mandi dimandikan. Pokoknya luar biasa. Senang saya. Tidur nyenyak gitu. Orang lain itu setengah mati. Tuhan, terima kasih saya sakit. Saya tidak kerja. Saya tidak sekolah. Senang kan? Tapi tidak ada yang Tuhan, terima kasih saya sakit. Nah mau gitu kan? Bapak, mama sakit. Mama sayang, gimana kabar? Sudah sehat kan? Anak saya sudah sehat kan? Belum papa. Tapi tidak minta sakit. Tapi bersyukur Tuhan beri sakit untuk kita sadar diri. Karena kita terlalu mau paksa diri, mau jadikan segala sesuatu seperti yang kita kehendaki. Kerja dari pagi sampai malam,
Nggak ada hasil apa-apa. Lalu pusing malam. Pikir mama ini sampai ke Eropa, ke Amerika Serikat, mau pesawat pulang, pusing kepala juga. Tapi kita harus memberikan tempat yang baik. Jadi walaupun pastor ini agak lama khotbahnya, tapi hari ini kita pertama-tama mari kita cari. Cari yang pertama adalah cari Tuhan dulu. Cari yang kedua, Tuhan ada di dalam diri Bapak Mama. Maka Tuhan beri perintah yang keempat. Hormatilah orang tua supaya panjang umur. Karena itu anak-anak kalian itu ada Bapak Mama. Nanti pulang sampaikan kepada Bapak Mama. Bapak dan Mama, selamat hari orang tua. Terima kasih Bapak Mama sudah lahirkan kami. Kami minta maaf karena kami belum jadi anak yang baik. Melawan orang tua, malas. Hanya tahu minta. Mama, minta duit untuk beli pulsa. Mama, minta duit untuk beli lipstick. Mama, minta duit untuk beli benda. Mama minta duit untuk beli kelereng. Tidak mau mama minta duit untuk beli bolpoin, beli buku untuk sekolah, tapi pikir untuk HP untuk main. Siapa yang punya HP di sini? Ya, ada HP. Oh, itu ada satu. Luar biasa. Mama kasih HP ya. Nah, kalau mama bapak kasih HP, bagus. Buat dengan baik ya. Jangan buat HP itu hanya untuk main game terus. Dan itu pesan untuk kalian. Untuk orang tua yang ada, mari kita sama-sama dengan pastor. Kita minta maaf dengan orang tua kita. Termasuk saya juga. Mungkin saya belum ingat bapak mama saya sepanjang hari ini, atau saya tidak ingat bapak mama saya yang sudah ada di rumah Tuhan, rumah yang paling mulia di kuburan sana. Kita persembahkan, kita doakan, kita kunjungi. Kalau memang hari ini belum kunjungi ke kubur, besok pergi ke kubur. Ucapkan selamat hari orang tua. Dan selamat hari kakek dan nenek dan hari orang tua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman dan kepercayaan. Aku percaya akan Allah. Bertempatnya Dia pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan naik ke surga bersebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh, seperti diajarkan Kristus kepada kita. Marilah berseru kepadanya. Kita nanti menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami hantar kehadirat-Mu saudara kami Unen yang merayakan hari ulang tahun. Semoga dia bahagia, sukacita, dan anugerahkanlah kepadanya kesehatan serta kebijaksanaan untuk menjadi ayah, menjadi suami bagi istri, ayah bagi anak-anak yang bijaksana dan baik. Juga terimalah persembahan kami untuk kakek nenek, untuk orang tua. Semoga di hari ini mereka berbahagia, sukacita oleh karena Engkau menyertai mereka dengan segala berkat. Bagi yang sakit, anugerahkan kesembuhan. Yang belum mengalami perdamaian, anugerahkanlah perdamaian. Mata dan telinga kami bagi-Mu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa kami.
bahkan kalau jawabanmu berbeda dengan apa yang kami minta. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus. Dan Mada Bakti nomor 260. Kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sedia memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang
membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku ku berikan kepadamu, damaiku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jika tanpa cinta kasih Tuhan, ya Tuhan Allah limpahkan kasih sayang-Mu, bagaikan air sungai abadi. Bila terjadi penghinaan, Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama, dan juga semakin setia mengikuti putra-Mu, yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jumlah kolektif pusat paroki dan stasi Minggu tanggal 17 Juli 2022 sebanyak 9.551.000. Semoga kakek nenek dan orang tua sungguh-sungguh bergembira karena Tuhan, karena gereja mau mendedikasikan secara khusus hari Minggu 24 Juli 2022 untuk kakek nenek dan orang tua. Yang kedua, pesannya untuk anak-anak dan orang muda. Orang muda semoga dengan penuh semangat dan sukacita untuk menjumpai orang tua dan kakek nenek. Karena itu kepada orang tua, pastor berharap untuk tidak membiarkan anak-anak sendiri. Malam ini saya minta supaya bulan minggu depan kita tidak lagi membiarkan anak-anak duduk sendiri, supaya kita tidak terganggu atau mereka karena mereka tidak mengerti mereka ribut. Saya berharap supaya 31 Juli saya bisa di sini tidak ada lagi mereka duduk sendiri. Mereka bersama dengan bapak dan mama. Kalau tidak diapiti, karena mereka perlu didampingi. Jadi saya berharap kepada orang tua, kepada para pengurus stasi ini, biarkanlah dulu di antara mereka. Kalau memang orang tua mereka tidak ada, jadilah orang tua untuk mereka. Jadi jangan membiarkan mereka sendiri. Karena itulah resiko kalau kita memisahkan mereka dari kita. Jadi supaya minggu depan duduklah bersama dengan orang tua. Karena apapun yang terjadi, kalau kita omong panjang lebar, kalau kita tidak ada di samping mereka, ya gunanya sedikit, tidak apa. Saya bersyukur tadi mereka dengar, karena dengar kakek cerita kakek di rimba tadi. Semoga mereka tidak tinggal di rimba nanti.
mereka tetap jadi anak baik. Siapa tahu 2020 dari mereka ini ada yang jadi suster, ada yang jadi bruder, ada yang jadi pastor. Bagus juga, biar umat Sungai Ulu bangga. Ya. Yang kedua, saya sebagai pastor paroki menyampaikan terima kasih banyak kepada umat, khususnya umat stasi ini, yang selama hampir 11 bulan mendukung dan mendoakan frater selama menjalani tahun pastoral di paroki ini. Jadi dia sudah menyelesaikan masa pastoral di paroki kita dan dia akan menjalankan tahun orientasi misi Montfortan dan dia mendapatkan tugas di Biara Menyurai Sintang. Dan mulai lusa mereka akan bergabung dengan satu kawannya akan memulai persiapan pembaruan kaul di biara di rumah misi di Usuli. Jadi praktis mulai minggu depan, mulai 27 Juli dia tidak menjadi frater yang menjalani tahun pastoral. Karena itu kepada umat yang selama ini berkomunikasi dengan frater, yang menggunakan frater nomor BA itu bukan nomor pribadi, tapi itu adalah nomor HP komunitas SNM Putusibau. Kepada pribadi yang merasa ada relasi pribadi karena HP itu akan kembali ke saya berharap supaya ya komunikasi yang baik, ya, supaya saya pastor juga tahu kalau menyapa frater dengan sedikit-sedikit simbol-simbol, nah, berarti pastornya tahu sedikit itu deh. Nah, mungkin anak-anak yang lagi remaja, lagi gadis, lagi induk darah. Jadi itu saya sampaikan bahwa itu perintah dari kongregasi. Jadi saya berterima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf jika keberadaan frater selama 11 bulan ya tidak memenuhi kerinduan seluruh umat. Ya kalau suruhkan daun ke seluruh rumah yang ada di stasi ini, saya juga belum semua. Ya. Mau marah saya terima, semuanya saya terima. Tapi saya yakin bahwa keberadaan frater sungguh luar biasa. Kalau umat Sungai Ulu kecewa dengan frater, saya tidak tahu ngomong lagi. Karena bahkan dari sana sini minta ini, bahkan hari ini diminta jadi sudah pulang dari bandara balik lagi sini. Hebat, salut dengan frater, 4 jempol. Jadi umat Sungai Ulu harus berdoa untuk dia. Harapannya 2026 dia sudah pulang beda. Jadi 2026 dia pulang beda. Tapi kalau kita ya beda-beda ya seperti ini sudah pakai dengan ini. Kalau sudah tidak pakai ini ya itu risiko juga ya. Jadi saya berharap supaya berdoa supaya dia jadi pastor, bukan berdoa supaya dia jadi bapak. Ya. Bapak pastor, ya. Jadi bapak pastor. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi pada kesempatan yang indah ini, pastor setelah membaca dari dokumen yang diberikan, saya tidak bisa mengunjungi orang tua yang ada di sini. Saya hanya bisa buat apa yang bisa saya buat sebagai gembala. Karena itu, sebelum berkat penutup, jadi saya akan mengundang yang pertama yang menjadi orang tua untuk umat di sini. Jadi saya dengar ada pengarang Injil ada 4. Kalau mewakili guru Anton, silakan. Jadi sudah pas kan? Silakan Anton. Baik. Sekarang saya meminta kita, kalau pastor mengatakan kakek sekali tepuk tangan, nenek 2 kali tepuk tangan, mama, bapak 3 kali tepuk tangan, lalu mama 4 kali, ya kita supaya kita coba dulu ya. Kakek 1 kali, nenek 2 kali. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan yang penuh belas kasih, Engkau telah memberi kakek-kakek dan nenek serta orang tua karunia umur panjang, dan mereka memohon berkat-Mu. Engkau telah melimpahkan berkat-Mu sampai hari ini. Mereka boleh merayakan hari kakek nenek dan orang tua di tahun 2022. Biarkanlah kakek-kakek dan nenek serta orang tua merasakan kelembutan dan kekuatan kehadiran kasih-Mu. Saat kakek-kakek, nenek-nenek, dan juga orang tua melihat kembali ke masa lalu, kita mohon berkat Tuhan atas sarana suci Rosario untuk orang tua dan kakek nenek serta perwakilan. Dan juga kakek dan nenek, orang tua, orang muda, dan perwakilan dari umat-Mu untuk menghormati Bunda. Semoga semua orang yang berdoa Rosario bersama Santa Maria sambil merenungkan misteri-misteri kehidupan, sengsara dan kebangkitan, serta kemuliaan, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kekuasaan dan kebijaksanaan, serta kehendak Bapa yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tetap jadi orang Katolik, jadi orang Dayak, dan jadi orang Indonesia, ya. Karena ini merah putih bendera kita, ya. Jadi ini untuk pertama untuk selamat Hari Kakek Nenek dan Orang Tua. Oke, yes, mantap. Kita tepuk tangan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kakek nenek, orang tua, dan kita sekalian. Bapa